Shalom semua warga kerajaan yang diberkati Tuhan. Tanpa terasa kita sudah pada akhir tahun 2021, minggu terakhir. Dan masih dalam suasana Natal menuju kepada tahun baru. Lukas 2, 36-38. Di situ ada Hana. Hana itu artinya grace. Seorang nabiah, putri Fanuel dari suku Asyer. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah menikah, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Terjemahan lain berkata 84 tahun menjadi janda. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Ayat selanjutnya, dan ketika juga datang ia ke situ dan mengucap syukur. Perhatikan di sini, terjemahan lain berkata, burst forth with a great chorus of praise to God for the child. Mengucap syukur secara luar biasa dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Israel. Ya, redemption, penebusan. Penebusan itu kata penting sekali. Ketika kita sudah ditebus, kita menjadi sangat berharga. Jadi jangan usah takut menghadapi tahun depan ini. Pertama-tama kita lihat namanya adalah kasih karunia. Tetapi kalau menurut ukuran manusia kan kasihan. Baru 7 tahun menikah, lalu kemudian suaminya meninggal. Dan saya percaya pasti juga suaminya seorang yang baik, rohani. Saudara yang kasih Tuhan, seringkali banyak orang cuma sampai di sana dan bertanya, kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Tetapi Hana merubah, yaitu lembah air mata menjadi mata air. Tuhan memberikan kepercayaan dia sebagai nabiah. Dan dia memproklamirkan seorang wanita. Tidak biasa pada zaman itu. Seorang nabiah memperkenalkan Mesias sudah datang. Dia putri Fanuel suku Asyer. Asyer artinya juga happy. Di dalam Natal ini kita diberikan kebahagiaan. Saya ketemu kebahagiaan itu 42 tahun yang lalu. Karena apa? Saya dilahirkan kembali malam Natal tahun 79. Sejak saat itu, setelah ditebus, diselamatkan, diberikan sukacita yang besar sampai hari ini. Karena itu saya dengan istri sering berkata, kok hari begitu cepat ya? Bagi orang yang berbahagia, setiap hari seperti berpesta. Tapi bagi orang yang sedih, setiap hari buruk, saudaraku. Sesudah nikah, dia menikah lalu 84 tahun. Berapa usianya? Coba tambahkan. 15 tambah 7 tambah 84, berapa itu? Ya, kita lihat 105 tahun. Maria berusia kurang lebih 15 tahun ya. Usia wanita waktu itu menikah usia sekian. 15 tahun. Lalu kemudian Elizabeth ya 65 lah. Kalau yang ini 105 tahun. Jadi tidak ada yang terlambat dalam melayani Tuhan. Kepada oma-oma yang mendengarkan apa yang saya beritakan, hidupmu belum berakhir. Engkau bisa meninggikan nama Tuhan. You can burst forth with great chorus praise to the Lord. Firman Tuhan tanya, ada orang tanya saya, Pak, how to receive grace? Di dalam Ibrani dikatakan, let us have grace. Apa artinya? Let us give thanks. Ketika saudara mengucap syukur pada Tuhan, saudara menerima kasih karunia, demi kasih karunia, demi kasih karunia. Dan I declare tahun 2022, itu banyak angka 2-nya ya. Dan bahkan nanti gedung baru kita kalau Tuhan izinkan, kita resmikan tanggal 2 Februari 02/02/2022. Sebab 2 itu tanda persekutuan. Ketika Yakub sedang ketakutan, Tuhan tunjukkan pasukan malaikat yang menyertai dia. Dan dia berkata, this is Mahanaim. Mahanaim artinya 2 camps, 2 pasukan. Pasukan kecilnya dia dan pasukannya Tuhan. Tuhan memberkati. His name is Immanuel. God with us. God bless you. Amen.
Shalom. Tuhan Yesus baik, amin. Mengucap syukur buat kemurahan dan kebaikan hati Tuhan yang senantiasa baru dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih banyak Bapa. Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami Tuhan. Kami melihat kebaikan Tuhan selalu baru dan selalu nyata setiap hari Tuhan Yesus. Tidak pernah berkesudahan dan tidak pernah habis Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami menerima semua yang terbaik daripada Engkau setiap hari Bapa. Dan pagi hari ini kami semua yang ada di RCC dan juga yang akan di rumah Tuhan Yesus. Kami mau memuji Tuhan. Kami mau menyembah Tuhan karena Engkau yang layak disembah. Engkau yang layak tinggikan dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Di hadapan kemegahan-Mu ku
His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Yes, Lord. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Yes, Lord. Kami mau menyanyi bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur Yesus, selalu baru rahmat-Mu Tuhan.
Tuhan, atas anugerah Tuhan, atas kasih dan rahmat Tuhan, pertolongan Tuhan yang selalu tepat waktu Tuhan, selalu sempurna dalam kehidupan masing-masing kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mandang kepada kemuliaan-Mu Tuhan, kami mandang kepada keajaiban demi keajaiban yang Kau genapi dalam kehidupan kami hari lepas hari Tuhan Yesus. Pagi hari ini Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, biar ada hikmat Tuhan yang terbaik Tuhan, yang daripada Engkau menyampaikan kebenaran-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap, hati kami siap, telinga kami siap untuk kami menerima firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih banyak Bapa. Haleluya. Amin. Ya, shalom. Merry Christmas. Dan selamat mempersiapkan diri untuk masuk di tahun yang baru. Kita bersyukur bila kita bisa kembali beribadah. Oleh sebab itu mari kita berdoa terlebih dahulu untuk menyiapkan hati kita mendengarkan Tuhan bicara pada ibadah saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesempatan kami lagi bisa mendengarkan firman Tuhan. Kami tahu ini adalah kesempatan yang spesial. Karena setiap kali kami bertemu dengan firman-Mu, dengan perkataan-Mu, sungguh-sungguh itu menyukakan hati kami dan menjadi saat-saat yang khusus bagi kami. Karena kami percaya firman adalah pribadi-Mu sendiri. Karena itu kami sedang berjumpa dengan Engkau lewat firman-Mu. Dan itu yang membuat kami selalu antusias. Bicara sekarang Tuhan lewat hamba-Mu, pakai hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Kami sungguh-sungguh membuka hati terhadap firman-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Ya, sekarang kita ada di topik yang sama sepanjang bulan ini, yaitu topik keajaiban. Dan judul sekarang adalah melihat keajaiban. Mari kita sama-sama langsung buka dari Mazmur 119 ayat 11 kita mulai. Ya, saya bacakan, kita bermazmur sekarang. Saya memilih untuk kita bacakan dari ayat 11 sampai 18 karena indah sekali mazmur ini. Ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu supaya jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-Mu kepadaku. Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang Kau ucapkan. Atas petunjuk peringatan-Mu aku bergembira seperti atas segala harta. Wow, ya. Aku hendak merenungkan titah-titah-Mu dan mengamat-amati jalan-jalan-Mu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu, firman-Mu tidak akan kulupakan. Lakukanlah kebajikan kepada hamba-Mu ini, supaya aku hidup dan aku hendak berpegang pada firman-Mu. Nah sekarang yang 18, kita akan bacakan sama-sama bersuara. 18 ya. Mari kita baca, 2, 3. Singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban dari Taurat-Mu. Dalam bahasa Inggris dia bilang begini, dalam terjemahan yang lain, open my eyes so I can see what you show me of your miracles, wonders. Bukalah mataku supaya aku bisa melihat apa yang Kau tunjukkan padaku, yaitu tentang keajaiban dan mujizat yang Kau lakukan. Judul ini sekaligus sebenarnya seperti merangkum perjalanan kita sepanjang 2021 ini. Saya bahkan mau bilang bahwa 2021 the year of wonders, the year of miracles. Karena ada banyak
hal-hal yang ajaib, keajaiban, hal-hal yang luar biasa yang kita bisa jalani bersama dengan Tuhan sepanjang tahun ini. Hal-hal ajaib itu berhubungan dengan segala dinamika kehidupan kita masing-masing. Saya memantau dan sebagian sharing ke saya betapa struggle-nya, betapa bergumulnya kehidupan mereka tahun ini. Ada yang mengalami sukacita dengan doa-doa yang dijawab, tapi tidak sedikit yang mengalami persoalan, kesusahan, dan ada yang kedukaan melewati 2021. Itu sebabnya saya berani bilang bahwa tahun ini adalah the year of miracles, the year of wonders. Kenapa? Justru kalau kita bisa ada sekarang dengan segala dinamika kehidupan kita, masing-masing suka duka, untung rugi, sehat, sakit, apapun yang kita alami, kita sudah membuktikan bahwa kita bisa hidup di akhir tahun ini dan siap masuk di tahun yang baru. Itu karena mujizat, karena keajaiban, karena kuasa Tuhan, karena kemurahan Tuhan, karena kasih karunia Tuhan. Sebab coba kita urut, beberapa di antara kita begitu bergumul. Ada yang masalah ekonomi, tapi tidak sedikit masalah keluarga, masalah hubungan-hubungan yang membuat sulit tidur, susah hati, kecewa, tidak sedikit yang pahit ya, karena perasaan kecewa itu. Kebencian, karena mengharapkan perubahan dan kebaikan, tapi rupanya perubahan dan kebaikan itu tidak kunjung terjadi yang kita harapkan pada orang lain. Tidak ada perubahan, tidak ada baik-baiknya, tambah parah, tambah tidak berubah. Nah makanya saya mau ingatkan kita semua, hari ini kita masih di dalam iman kita kepada Tuhan. Dari mana saya bisa berani katakan hari ini kita masih dalam iman kepada Tuhan? Karena kita masih beribadah. Anda masih ikut ibadah sekarang. Dan saya berasumsi dengan Anda ikut ibadah saat ini, saya percaya Anda punya iman, Anda mau dengar Tuhan bicara. Anda mau petunjuk Tuhan, masih punya iman dengan Tuhan. Nah dengan asumsi itu, bukankah dengan segala kekecewaan, segala kebencian mungkin yang kita alami sepanjang tahun ini, segala keberatan-keberatan hidup dan pergumulan yang luar biasa, kita masih mau dengar Tuhan bicara, itu luar biasa. Kita masih mau mendengarkan petunjuk Tuhan, itu hebat. Dan itu yang saya sebut keajaiban, mujizat, dan kasih karunia Tuhan. Jadi benar, tahun ini tahun keajaiban, amin. Saudara mungkin susah menyebut sebagai tahun keajaiban, tapi tujuan dari pelajaran sekarang seperti pemazmur bilang, singkapkanlah, open my eyes, so I can see, sehingga aku bisa melihat keajaiban-keajaiban yang kau lakukan. Atau tadi dalam versi Indonesia bilang keajaiban-keajaiban perkataanmu. Singkapkan mataku. Makanya sekarang saya mau berikan kepada kita 2 kunci untuk bisa melihat keajaiban Tuhan dalam hidup kita, pun melihat keajaiban Tuhan sepanjang tahun ini, sehingga kita bisa berkata tahun ini adalah tahun
keajaiban. Dua kunci. Kunci yang pertama adalah cara melihat kita. Ya, open my eyes. Jadi pemazmur sadar sekali sehingga dia bilang, bukalah mataku Tuhan. Singkapkan. Wah, dalam terjemahan yang lain. Reveal, dibukakan. Nah, saya berdoa lewat firman ini, mata kita biar terbuka. Gitu. Untuk melihat keajaiban yang kita alami dalam hidup kita, yang mungkin selama ini luput kita sadari. Ya. Selama ini luput kita sadari sebagai sebuah keajaiban. Mari kita harus percaya dengan iman kita. Kita sudah tiba di akhir tahun ini, karena beberapa minggu lagi, 1-2 minggu lagi kita akan ganti tahun kan. Kita sudah tiba di akhir tahun ini, itu sudah keajaiban Tuhan. Oh ya, saya percaya Anda mengaminkan. Berhubungan dengan apa yang Anda alami hari-hari ini. Kalau sudah bisa lewat tahun ini sudah ajaib, betul ya? Sudah bisa memasuk tahun baru sudah luar biasa. Dengan apa yang kita alami, dengan segala roller coaster kehidupan ya. Dinamika turun naik sedemikian rupa. Iya kalau masih naik, sekarang Pak turun terus Pak, nggak naik-naik. Tapi saya berharap dengan segala persoalan, nah ini saya mau bilang, yang bertubi-tubi kita alami, tidak kunjung nampak selesai persoalan itu. Tidak sampai kemudian, perhatikan ya, membutakan kita sehingga tidak bisa melihat keajaiban yang Tuhan sudah dan sedang kerjakan dalam hidup kita. Amin. Ya, jangan sampai persoalan pergumulan kita alami kemudian membutakan mata kita sehingga kita tidak bisa melihat kasih karunia, kemurahan Tuhan yang hebat yang sedang terjadi, yang membawa kita sampai ke akhir tahun ini. Dengan kata lain, kalau bukan keajaiban, kalau bukan kasih karunia Tuhan, kalau bukan campur tangan Tuhan, saya tidak bisa sampai hari ini. Sehubungan dengan segala persoalan yang luar biasa, saya tidak bisa sampai di akhir tahun ini. Itu sebabnya kita sekali lagi mau bilang, tahun ini adalah tahun keajaiban. Amin. Tahun kemurahan, tahun kasih karunia. Persoalan masih belum selesai. Bahkan mungkin masih jauh dari selesai. Bahkan mungkin tambah rumit persoalan itu. Mari kita berdoa seperti pemazmur berdoa. Tuhan, bukalah mataku sehingga aku bisa melihat keajaiban yang Engkau lakukan. Dan saya berdoa menjadi doa kita sama-sama, menjadi keinginan kita sama-sama, supaya kita minta Tuhan membuka mata kita sehingga kita bisa melihat keajaiban yang Tuhan bisa lakukan. Memang kita sulit melihat keajaiban yang Tuhan lakukan karena kita masuk di kunci yang kedua sekarang, ya, cuma 2 kunci. Pertama, cara melihat keajaiban. Yang kedua ini, yaitu mendefinisi ulang apa itu keajaiban. Apa definisi kita tentang keajaiban? Bagaimana kita melihat keajaiban? Jadi, dengan demikian, kita bisa melihat keajaiban karena kita mendefinisi ulang apa itu keajaiban. Kebanyakan orang percaya, orang Kristen itu mengatakan keajaiban dari mujizat-mujizat yang mereka lihat, mereka alami. Sakit disembuhkan, masalah kekurangan tertutupi, bahkan berkelebihan. Banyak mujizat yang kita definisikan sebagai keajaiban. Sehubungan dengan doa-doa kita pingin misalnya tanah atau rumah pingin terjual, sulit terjual. Tapi dengan kuasa Tuhan akhirnya laku rumah dengan harga yang bagus. Ajaib, mujizat. Nah itu yang sering kita mengerti tentang
mujizat dan keajaiban. Namanya juga keajaiban. Salah? Enggak salah, itu betul. Tapi mari kita melihat dengan lebih teliti tentang keajaiban. Untuk menolong kita semua, karena ini saya mau selesai di sini, saya ingin memberikan ilustrasi yang mengesankan hati saya pada sebuah film The Greatest Showman untuk scene yang ini. Nah, sekarang saya tunjukin. Jadi T.P. Barnum, ya, ini dari kisah nyata kan, dari film ini. Itu ketika melamar istrinya Charity, dia menjanjikan kehidupan yang baik, kehidupan yang sukses. Pokoknya karena istrinya ini dari latar belakang orang kaya. Wah. Barnum ini orang sederhana, ya, orang sederhana. Bisa dibilang orang miskin karena dia sempat curi roti yang dijual. Segitu miskinnya waktu dia masih kecil maksudnya. Dan ketika dia melamar dan mengajak istrinya untuk hidup bersama dengan dia, menikah, dia memberikan janji-janji manis tentang kehidupan yang lebih baik. Tapi pada akhirnya di film itu tunjukin bahkan rumah pun mereka tidak punya. Di apartemen yang sederhana itu atapnya bocor, sampai mereka akhirnya tinggal di rooftop sebagai halaman mereka untuk mereka bisa berinteraksi di atas apartemen atau flat di mana mereka tinggal gitu. Dan dengan rasa kecewa di scene ini, di gambar ini dia bilang begini, ini bukan kehidupan yang kujanjikan. Wah, dia minta maaf sama Charity istrinya. Tapi ketika dia bilang begitu, slide selanjutnya, scene selanjutnya, ketika Barnum bilang ini bukan kehidupan yang kujanjikan, istrinya bilang begini, tapi saya punya semua yang kuinginkan. Wah, ya suami menjanjikan kehidupan lebih baik, dia malu sama istrinya, ternyata tidak bisa memberikan yang dia janjikan, tapi istrinya surprisingly bilang begini, saya sudah memperoleh semua yang saya inginkan. Terus kemudian Barnum bilang ini, nah ini, bagaimana dengan keajaiban? Wah, ya saya kan lagi kasih ilustrasi tentang definisi ulang keajaiban. Barnum bilang, bagaimana dengan keajaiban? Kemudian slide selanjutnya, Charity tunjukin kepada Barnum anak-anak mereka, dua anak gadis mereka yang sedang bermain. Terus dia bilang begini, terus kamu sebut apa kedua gadis ini? Artinya ketika Barnum bilang, bagaimana dengan keajaiban? Istrinya lagi kasih ingat sama dia punya suami. Terus apa dong dua anak cantik gadis ini? Artinya bukankah ini sebuah keajaiban? Untuk melihat keajaiban, kita perlu definisi ulang kata mujizat. Definisi ulang kata keajaiban. Baru kita bisa melihat keajaiban. Dalam ilustrasi tadi, ternyata keajaiban bagi istrinya Charity di film Greatest Showman ini sudah dia dapati dengan memperoleh dua gadis cilik yang lincah, yang cheerful, yang penuh dengan sukacita, suka main di atas rooftop gitu. Itu sebuah keajaiban bagi Charity. Namun bagi suaminya Barnum, dia mengharapkan keajaiban dan keajaiban belum terjadi dan dia belum bisa membahagiakan keluarganya. Padahal istrinya bilang bahwa dia sudah punya yang semua yang dia inginkan, dia sudah punya. Ada selisih kan? Kenapa? Cara pandangnya berbeda. Nah, mari kita definisi ulang keajaiban itu. Kalau kita terus menantikan mujizat yang kita harapkan terjadi, lantas kita pikir dengan demikian kita bahagia, maka saya khawatir kita tidak akan berbahagia. Tidak akan bisa berbahagia. Karena kita lagi nunggu suami berubah, istri berubah, orang tua berubah, anak berubah, mantu berubah, mertua berubah, bos berubah, bisnis berubah. Banyak mujizat yang kita sedang harapkan. Kita sedang berharap supaya tanah di kampung halaman bisa laku karena saya butuh uang gitu.
Dan waktu laku saya berharap saya bisa lebih bahagia untuk membahagiakan keluarga saya karena saya punya uang, karena laku warisan, wah gitu, atau apapun. Mari definisi ulang. Sebab kalau tidak, semua yang kita harapkan, mujizat-mujizat keajaiban kita nanti yang belum terjadi, dan ketika itu belum terjadi, kita akan selamanya terjebak dalam sebuah kubangan. Rasa tidak bersyukur, rasa kecewa, rasa tidak beruntung, rasa tidak mengalami keajaiban. Padahal ini tentang cara melihat dan tentang cara mendefinisikan apa itu mujizat. Sekali lagi, saudaraku, kita bisa hidup di akhir tahun ini karena kasih karunia Tuhan, sudah merupakan mujizat kita punya keluarga kecil, mungkin keluarga kecil yang tidak berkelebihan, makanannya sulit dicari, syukur-syukur bisa kasih makan dengan makanan yang sederhana. Tapi lihatlah anak-anak kita sebuah keajaiban kan. Ada tidak sedikit orang yang mengharapkan anak yang belum Tuhan jawab. Itu pun harus mendefinisi lagi, apakah dengan dapat anak kemudian saya lebih bahagia? Mari kita duduk di kaki Tuhan, bergaul dengan Tuhan, sehingga kita menemukan dengan sesungguhnya apa sih keajaiban yang sedang terjadi dalam hidup kita, yang sudah kita alami, bahkan yang terus Tuhan kerjakan. Saya percaya pembangunan Rokom akan mengalami keajaiban Tuhan, namun keajaiban yang saya harapkan tiba-tiba dapat berkat yang luar biasa untuk pembangunan ini, oh yes, tapi saya tidak mau berbahagia dengan menunggu itu terjadi. Hari ini saya putuskan, saya pingin datang ke Rokom Kilo 5 hanya untuk melihat keajaiban yang sedang terjadi. Yaitu apa? Bore pile sedang ditanam. Ya, sudah dikasih Tuhan. Sekaligus update, sampai sekarang saya bicara sekitar 50-an ya, hampir 50-an kurang lebih sudah ditanam bore pile ya. Kedalaman cukup dalam, memang dicari tanah keras, sudah ketemu tanah keras, batu bara atau apapun saya nggak ngerti, itu sudah dijelasin tapi saya kurang paham, ditembus lagi sampai benar-benar lewatin semua, kira-kira gitu. Ada yang sampai kalau di data sondir dan data bor untuk lapisan tanah itu diperkirakan kedalaman 14-16 meter. Namun sama tim pembangunan ditembus sebisanya sampai rata-rata 18-19 meter. Dari 14-16 menurut data sondir ya, atau data bor. Lihat, kita benar-benar memastikan itu terbangun dengan kokoh. Jadi waktu saya lihat pembangunan, masih banyak PR, masih banyak pokok doa di kepala saya untuk bagaimana ini bisa terbangun. Tapi oke, sekarang saya mau lihat sedang terjadi keajaiban di mata saya. Karena saya tidak mau menanggung beban yang tidak perlu dipikul, sudah dikasih Tuhan. Maksud saya, kalau yang namanya bagian Tuhan, biar Tuhan mengerjakannya. Ya, tapi bagian kita harus mengerjakannya. Katakan harus. Kita harus mengerjakannya. Apa bagian kita? Lakukan yang terbaik dalam pembangunan Rokom. Kalau saya ilustrasikan Rokom ya, lakukan yang terbaik pembangunan gedung gereja. Jangan kurangin kualitasnya, itu kesepakatan kami tim pembangunan. Jangan kurangi hanya karena uangnya mungkin terbatas, kita tidak mau kurangi kualitasnya. Wah ya, nah itu kita lakukan semua, tapi kita coba membuat berbagai efisiensi. Misalnya untuk pengadaan, untuk material kita coba adu gitu ya, mana yang terbaik tanpa mengurangi kualitasnya dan seterusnya dan seterusnya. Nah itu bagian kita mengerjakannya, tapi bagian Tuhan, wah itu yang disebut dengan kasih karunia, kemurahan Tuhan, mujizat, keajaiban. Biar Tuhan yang mengerjakannya. Tapi hari ini di depan mata saya sedang melihat sebuah keajaiban. Makanya di atap dari direksi KID ditulis tanda ajaib. Wah haleluya. Ditulis tanda ajaib. Kenapa? Karena mujizat yang lain yang kita sedang doakan belum terjadi, bukan berarti pembangunan itu tidak dalam keajaiban. Oke ya, saya mau bilang nih sebelum saya selesai. Mujizat mungkin belum terjadi dalam hidup saudara, tapi bukan berarti saudara tidak sedang hidup dalam keajaiban. Tidak sedang hidup dalam mujizat.
Walaupun mujizat yang kita harapkan belum terjadi, bukan berarti Anda tidak sedang hidup dalam mujizat, tidak sedang hidup dalam keajaiban. Hari ini kita harus benar-benar memastikan bahwa saya sedang hidup dalam keajaiban Tuhan. Hanya diperlukan seperti doa pemazmur, singkapkanlah mataku Tuhan, untuk melihat keajaiban-keajaiban yang Kau lakukan. Jangan-jangan mata kita sedang rabun untuk melihat keajaiban Tuhan. Tidak melihat dengan clear atau malah buta. Tidak melihat sama sekali. Lebih kita percaya kita orang yang malang, orang yang susah, orang yang menyedihkan. Wah, saudara dikasih Tuhan bertobat. Kita sudah hidup dalam akhir tahun ini. Itu menunjukkan kita dalam keajaiban, dalam mujizat. Kita orang yang berbahagia oleh karena Yesus. Persoalan bisa ada dan selalu ada, tidak akan merubah status saya sebagai orang yang diberkati Tuhan. Orang yang dalam keajaiban, dalam mujizat, orang yang dalam sukacita. Saya tahu Anda sedang bergumul misalnya dengan target akhir tahun, sedang mengharapkan mujizatnya secara konkret. Anda sedang bergumul untuk suami bertobat, untuk istri bertobat. Yes, tapi sambil Anda melakukan bagian Anda supaya bisa capai target akhir tahun, supaya bisa suami bertobat, istri bertobat, harus dari kita ada yang harus kita lakukan. Jangan cuma nunggu tiba-tiba seperti robot, suami bertobat, tiba-tiba kilat datang dan dia berubah gitu. Enggak, ya. Tuhan kasih hikmat untuk kita lakukan bagian kita kan. Menjadi perpanjangan tangan supaya suami bertobat, supaya istri bertobat, supaya keadaan keuangan berubah, supaya bisa berkelebihan untuk bisa nabung, dan seterusnya. Tuhan kasih kita otak untuk kita bisa mengelola dengan baik, jangan lupa itu. Tapi walaupun kita sudah melakukan semuanya itu, ada yang bilang begini, saya sudah melakukan segala cara supaya suami bertobat, saya sudah melakukan segala cara supaya istri bisa bertobat. Nah, ketika Anda sudah melakukan semua cara yang Anda bisa lakukan dan belum terjadi keajaiban yang Anda harapkan, disitulah kita mau lihat keajaiban yang Tuhan lakukan. Namun, sementara kita sedang menunggu Tuhan bekerja, kita harus meyakini bahwa apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, saya dan beruntung. Saya hidup dalam keajaiban Tuhan. Saya adalah orang yang beruntung diberkati oleh Tuhan. Sekalipun dompet masih tipis, tapi keajaiban tidak diukur dari tipis tebalnya dompet saya, atau keadaan bisnis saya, keadaan-keadaan yang baik yang kita harapkan sedang terjadi. Enggak. Keajaiban saya, sukacita saya ditentukan oleh iman saya kepada Tuhan. Kepercayaan saya pada Tuhan. Saya bisa hidup hari ini karena kemurahan Tuhan. Dan kita tidak mau merendahkan apa yang Tuhan bisa buat di hari esok. Jangan lupa Tuhan belum selesai dengan kita ya. Tuhan belum selesai dengan kita. Tuhan masih sedang bekerja di hari esok. Jangan hakimi hidup kita malang, susah, menyedihkan hanya apa yang kita alami hari ini. Kalau Tuhan memulihkan keadaan umatnya, firman Tuhan berkata, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Ya, penuh sorak-sorai dan sukacita. Seperti orang yang bermimpi. Maka bermimpilah di dalam mimpi Tuhan. Jangan pendam mimpi Tuhan. Teruslah bermimpi dalam mimpi Tuhan. Sekali lagi, katakan mimpi Tuhan. Nah, ketika orang dipulihkan, Sion dipulihkan, keadaan mereka seperti orang yang bermimpi. Ya, jadi milikilah mimpi, pengharapan yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Jangan tidak berani berharap. Berharaplah, itu tanda orang percaya. Berharaplah, itu tanda orang beriman. Baiklah, saya berdoa kita akan melihat keajaiban dalam kehidupan kita. Mulai hari ini, dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Mari kita akan berdoa sekaligus menyiapkan hati kita untuk perjamuan kudus pada saat ini. Mari kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesempatan ini. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang memeteraikan firman-Mu ini dalam hati kami. Karena kami benar-benar bersedia untuk hidup di dalam firman-Mu dan melihat keajaiban yang Kau lakukan. Bapa, terima kasih. Kami sangat bersyukur. Sekarang kami memperjamuan kudus, suci kuduskan roti dan anggur. Dan kami menaruh iman kami, mata kami memandang kepada Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin, amin, amin. Baiklah, Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, siapkan perjamuan kudus, roti dan anggur. Jangan lupa Anda bisa mengambil paket roti dan anggur di Rock Center.
selalu tersedia di depan pintu Rock Center supaya Anda mudah mengakses. Tapi Anda bisa juga dari bahan yang lainnya, roti, sirup, silakan, teh, monggo ya, silakan. Saya berdoa ini menjadi perjamuan kudus yang spesial, karena perjamuan kudus di akhir tahun sebelum kita masuk malam tahun baru. Oleh sebab itu mari kita siapkan roti kita pandang Tuhan. Saya undang semuanya berdiri, oke? Mari berdiri untuk menghormati Tuhan. Mari kita angkat roti sama-sama. Gereja, pada malam waktu Tuhan diserahkan, Yesus diserahkan, dia mengambil roti, dia berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu. Kata Tuhan, perbuatlah ini jadi peringatan akan aku. Gereja, wow, ini perjamuan yang spesial ya, menjelang kita masuk akhir tahun. Saya mau tanya kepada kita semua, bukankah roti perjamuan kudus ini yang di dalamnya kita taruh iman kita kepada Tuhan, sesungguhnya persekutuan kita yang mahal dengan firman yang hidup, amin, dengan tubuh dari Yesus Kristus, amin. Makan dengan syukur, mari di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Dan saya berdoa saudara, Anda yang sakit sembuh oleh karena darah Yesus. Taruh iman kepada Tuhan. Demikian juga Yesus mengambil cawan dan berkata, inilah darahku yang dicurahkan bagi kamu. Perbuatan yang jadi peringatan akan aku kata Tuhan. Saudara, kita lakukan dengan cinta, dengan hormat, dengan kasih pada Tuhan. Bukankah cawan yang kita angkat tinggi ucapkan syukur ini sesungguhnya adalah persekutuan kita yang mahal. Dengan darah yang berkuasa. Wow. Darah yang memulihkan. Wow, yang kita hormati ini. Darah Yesus Kristus. Amin. Baiklah, minumlah dengan syukur. Terima pemulihan saudara, kesembuhan saudara dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa, aku berdoa untuk seluruh jemaat-Mu, untuk kami semua. Kami mau melihat keajaiban yang Tuhan kerjakan, sedang kerjakan hari ini. Karena kami tahu ketika kami hidup di dalam Tuhan, pada saat yang sama kami sedang hidup dalam keajaiban. Ketika kami hidup dalam firman-Mu, pada saat yang sama kami sedang hidup dalam mujizat. Kami berdoa Tuhan seperti pemazmur berdoa, singkapkanlah mata kami Tuhan. Celikan mata kami untuk kami bisa melihat keajaiban yang terjadi dalam hidup kami. Supaya kami tidak mengabaikan kasih karunia Tuhan, kemurahan Tuhan, campur tangan Tuhan dalam hidup kami. Karena kami mengharapkan yang besar di depan kami. Kami mengharapkan doa-doa kami dijawab. Dan ketika itu belum dijawab, kami merasa kami orang yang malang, orang yang susah. Enggak Tuhan, kami tidak seperti itu. Sekalipun doa kami belum dijawab, kami percaya kami sedang hidup dalam mujizat, dalam keajaiban dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Meteraikan firman-Mu dalam nama Yesus. Kami bersyukur. Haleluya. Amin. Baiklah, kita akan segera selesai. Siapkan persembahan Bapak Ibu Saudara semuanya. Lewat gadget, kita akan siapkan QR Code-nya. Anda bisa akses lewat semua dompet-dompet digital. Persembahan syukur, mengembalikan perpuluhan. Atau kalau perpuluhan dengan nilai tertentu tidak bisa diakses QR Code, Anda bisa ditransfer langsung lewat rekening bank juga akan ditaruh nanti ya. So, dikasih Tuhan. Termasuk pembangunan Rock Home. Monggo silahkan ambil bagian untuk sama-sama supaya proses pembangunan kita berdoa ya tidak berhenti, tidak mandek. Amin, amin ya. Akan terus berjalan karena terus tersedia material ketika dibutuhkan pada waktunya. Mari kita angkat sama-sama persembahan kita. Gadget kita memberikan persembahan dengan sukacita. Oke, kita berikan dengan sukacita. Bapak kami berikan dengan syukur sukacita karena kami tahu kami sudah hidup dalam berkat Tuhan, dalam keajaiban Tuhan. Kami percaya yang menabur akan menuai. Tapi Tuhan, kami memberi ini tidak hanya supaya kami menuai, kami beri justru karena kami bersyukur, ekspresi kasih kami, ekspresi cinta kami yang sudah kami ekspresikan dalam banyak cara, tapi kali ini dengan cara memberikan persembahan syukur, mengembalikan perpuluhan atau menabur pembangunan Rock Home. Bapak terima kasih, kami bersyukur memberikan ini dengan
penuh sukacita dalam nama Yesus. Haleluya. Bapak terima kasih. Sekarang kami berdoa untuk Indonesia. Kami berkata Shalom Indonesia, Shalom Balikpapan. Kami berdoa supaya sungguh-sungguh pemulihan terjadi secara ajaib. Tidak ada gelombang ketiga COVID di Indonesia, amin. Tidak ada gelombang ketiga COVID di Balikpapan, amin. Dimanapun kota-kota kami berada, akan semakin baik dan akan masuk dalam fase endemi. Kami berdamai dengan COVID dengan terus menjaga prokes, dengan divaksin, sehingga benar-benar pulih. Sebab itu kami berdoa untuk pemerintah benar-benar dipakai Tuhan dalam hikmat Tuhan. Dan kami bekerja sama dengan pemerintah untuk menjaga prokes ketat dan tidak lalai, tidak abai. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami kembali mengangkat tangan buat Rock Home. Tanda ajaib, keajaiban terjadi untuk Rock Home dalam nama Yesus. Kami percaya bahkan sedang terbangun di dalam keajaiban. Kami melihat dengan mata iman kami. Hari ini pembangunan sedang berlangsung. Dan keajaiban sedang terjadi. Haleluya. Dan aku percaya Tuhan akan terus terbangun tanpa mandek, tanpa berhenti. Oleh karena Engkau juga yang menggerakkan semangat kami semua dalam pembangunan rumah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Dan Tuhan Yesus, kami akan segera selesai dengan ibadah ini. Kami terima berkat Tuhan. Mari saudara dikasih Tuhan, buka tangan saudara. Terimalah berkat Tuhan. Sebab kehendak Tuhan buat kita semakin naik dan tidak turun. Dari kepala bukan ekor, keluar masuk kita diberkati Tuhan. Dan sekarang kita mau mengucap berkat buat tangan kita, kepalkan sama-sama. Dengan penuh iman, dengan bersungguh-sungguh katakan, apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini, saya percaya pasti berhasil, sehat dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini, saya percaya pasti berhasil, sehat dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini, saya percaya pasti berhasil, sehat dan beruntung. Mari para imam tumpang tangan di atas kepala keluargamu, anggota keluarga, anak istri dan lingkungan saudara, di rumah saudara. Dan terimalah berkat imam ini. Tuhan memberkati engkau, melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah yang beri kau kasih karunia. Dihadapkan wajah kepadamu, terima shalom damai sejahtera. Limpahlah dalam pengharapan dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari yang percaya kita diberkati Tuhan, katakan sama-sama amin, amin. Sekali lagi selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Sebab Engkaulah Raja di atas segala raja, Tuhan. Haleluya. Bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemuliaan. Bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan.